Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Abian Taufikul Hakim, absen 1. Saya Angelika Nirahman Asrika Sari, absen 5. Saya Indira Ayu Ramadhani, absen 20. Saya Nova Fitriani, absen 30. Saya Novita Putri, absen 32. Saya Raffi Najwan Abdullah, absen 33. Materi yang kita akan bahas adalah bab 1, yaitu mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, bab 1 ini dibagi menjadi 2 subbab, yaitu yang pertama, berbagai pergolakan di dalam negeri, tepatnya 1948 sampai 1965. Yang subbab kedua ada dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Subbab pertama itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ini ada konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Nah, yang B, konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Kemudian yang C, ada konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Nah, yang pertama ini, konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dan yang ketiga yang kita semua pasti kenal, yaitu adalah pemberontakan G30S PKI. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh adanya perjanjian Renville dan program RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi oleh Kabinet Hatta yang menyebabkan adanya ketegangan di antara kalangan TNI, FDR atau PKI dan masyarakat. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Amir Syarifuddin sebagai anggota FDR. Dia adalah mantan Perdana Menteri Indonesia yang kedua. Tujuannya dilakukan pemberontakan ini adalah untuk membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Nah, tapi apakah pemerintah membiarkan saja? Tentu saja tidak. Penumpasan dilakukan dengan gerakan operasi militer 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Selanjutnya yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama kali melakukan pemberontakan adalah Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kartosuwiryo mendeklarasikan Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, mengapa sih dia melakukan ini? Hal ini dikarenakan ketidakpastian atas perjanjian Renville. Karena pasukannya yang bernama Fisabilillah harus hijrah dari Jawa Barat. Akhirnya, dia lebih memilih untuk mendirikan negaranya sendiri. Penumpasan dilakukan oleh pasukan militer yang bernama Baratayuda menggunakan taktik pagar betis. Pada akhirnya, Kartosuwiryo berhasil ditumpaskan dengan dieksekusi mati. Selanjutnya yaitu ada Amir Fatah yang melakukan pemberontakan di Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1949. Hal ini dikarenakan persamaan ideologi Amir dengan Kartosuwiryo. Akhirnya pemerintah juga melakukan penumpasan terhadap pemberontakan ini dengan operasi militer yang bernama Gerakan Benteng Negara. Selanjutnya yaitu ada Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakan di Makassar pada tanggal 7 Agustus 1953. KGGS adalah singkatan dari Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Dia ingin masuk di APRIS, namun tidak semua anggotanya bisa masuk karena harus diseleksi terlebih dahulu. Akhirnya dia kecewa dan masuk di Tentara Islam Indonesia di bawah pemimpinan Kartosuwiryo. Tokoh selanjutnya yaitu ada Daud Bairuh Aceh yang melakukan pemberontakan pada tanggal 20 September 1953. Hal ini dikarenakan penurunan status Aceh menjadi karisidenan. Masyarakat tidak terima sehingga mereka melakukan pemberontakan. Akhirnya untuk mengatasi pemberontakan ini dilakukanlah musyawarah kerukunan rakyat Aceh.
Yang terakhir yaitu ada Ibnu Hajar yang melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. Pemberontakan KRYT atau Kesatuan Rakyat yang Tertindas merupakan sebuah laskar yang dibentuk oleh Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Hal ini ditumpas dengan operasi militer pada Juli 1963. Peristiwa G30 SPKI atau peristiwa 30 September 1965. Peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi misteri, terutama mengenai siapa dalam gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Berikut 7 teori kudeta G30 SPKI. Yang pertama, PKI menurut Nugroho, Noto Susanto, dan Ismail Saleh. Yang kedua, CI menurut Peter Delswood. Yang ketiga, adanya konflik angkatan darat menurut Benedict Anderson, Lud McAfee. Yang keempat, Soekarno menurut Anthony Dec dan John Buchholz. Yang kelima, Soeharto menurut Kolonel Abdul Latif. Yang keenam, kudeta merangkak MPRS menurut Suwoto Mulyo Sudarmo. Yang ketujuh, adanya teori chaos atau tidak ada dalang utama menurut John Dallek. Materi berikutnya ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan yang terbagi menjadi macam-macam konflik. Yang pertama, konflik pemberontakan APRA. Yang kedua, konflik pemberontakan anti-AJIS. Yang terakhir atau yang ketiga, konflik pemberontakan RMS. Yang pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasa disebut dengan APRA, yang dilatar belakangi oleh memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya akan datangnya Ratu Adil atau pemimpin yang membawa kemakmuran. Tujuan dari APRA ini agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Nah, APRA ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun, semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Yang kedua ada pemberontakan anti-AZIS. Pemberontakan anti-AZIS dilatar belakangi oleh sikap anti-AZIS yang menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dan TNI ke Sulawesi Selatan. Peristiwa pemberontakan anti-AZIS ini terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Upaya pemberontakan yang dilakukan oleh anti-AZIS, seorang mantan perwira KNIL yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan anti-AZIS ini merupakan salah satu gerakan perlawanan yang menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur atau NIT ke bagian NKRI. Peristiwa ini terjadi pada masa kepemimpinan Kapten anti-AZIS di Makassar, Sulawesi Selatan. Penumpasan dari pemberontakan anti-AZIS ini, pasukan KNIL di bawah pimpinan anti-AZIS ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Bahkan menawan Panglima Teritorium atau wilayah Indonesia Timur, pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 15 April 1950. Pemerintah memerintahkan anti-AZIS agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut.
dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4 kali 24 jam. Namun, Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta. Setibanya ia ke sana dari Makassar, ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatisme yang muncul di wilayah Maluku, Indonesia pada awal 1950-an. Berikut adalah penjelasan tentang pemberontakan RMS dari berbagai aspek. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pemberontakan RMS terkait dengan sejarah kolonialisme di Indonesia, di mana Belanda menguasai Maluku dan wilayah-wilayah lainnya selama beberapa abad. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, sejumlah kelompok di Maluku merasa memiliki identitas budaya dan sejarah yang unik, dan mereka menuntut kemerdekaan dari Indonesia dengan membentuk Republik Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, RMS secara resmi menyatakan diri sebagai negara merdeka. Namun, klaim ini ditolak oleh pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Maluku adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Indonesia. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama gerakan RMS adalah untuk mendirikan negara merdeka yang terpisah dari Indonesia yang akan disebut Republik Maluku Selatan. Para pemimpin gerakan ini berpendapat bahwa Maluku memiliki identitas budaya dan sejarah dan juga keagamaan yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia, dan bahwa mereka berhak memiliki negara sendiri. Ketiga, pemimpin utama pemberontakan RMS adalah Dr. Chris Soumogil. Ia menjadi presiden pertama Republik Maluku Selatan setelah deklarasi kemerdekaannya pada 1950. Dr. Chris Soumogil berjuang untuk mengakui kemerdekaan RMS secara internasional dan menarik perhatian dunia terhadap perjuangan gerakan tersebut. Yang keempat, tanggal dan perjalanan. Pemberontakan RMS bermula pada 1950-an, ketika RMS menyatakan kemerdekaannya pada 25 April 1950. Perjalanan gerakan ini berlangsung selama beberapa tahun dengan pertempuran dan konflik antara pasukan Indonesia dan anggota RMS di wilayah Maluku. Yang terakhir, penumpasannya. Pemerintah Indonesia menanggapi pemberontakan RMS dengan kekuatan militer yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Selanjutnya ada konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Ada dua macam konflik. Yang pertama yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang kedua persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan PRRI dan Permesta dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat. PRRI terjadi pada 15 Februari 1958 yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri di Sumatera Barat. Sedangkan Permesta terjadi pada 2 Maret 1957 yang dipimpin oleh Letkol Vence Samuel di Makassar, Sulawesi Selatan. Dewan-Dewan PRRI 1. Kolonel Ahmad Hussein sebagai Dewan Banteng di Sumatera Barat. 2. Kolonel Maludin Simbolon sebagai Dewan Gajah di Medan. 3. Letkol Vence Samuel sebagai Dewan Mahuni di Manado. Dan 4. Letkol Berlian sebagai Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Penumpasan PRRI yaitu oleh Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Sedangkan penumpasan Permesta yang dilakukan oleh Operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Rukminto H. Persoalan negara federal dan BFO dilatar belakangi oleh golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Persoalan negara federal dan BFO terjadi pada 24 Juli 1946. Ide anak
Agung Gede Agung NIT, serta RT Adil Pura Direja dan RT Jumhana, Negara Pasundan, Sultan Hamid II Pontianak, dan Dr. T. Mansur Sumatera Timur. Penumpasan dari persoalan negara federal dan BFO adalah disepakati bahwa Indonesia akan menjadi negara kesatuan, bukan negara federal. Ya, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, yang kedua teladan para tokoh persatuan, yang ketiga mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra, yang keempat ada perempuan pejuang. Yang pertama ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Dampak negatif dari konflik tersebut yaitu mengancam persatuan bangsa, menimbulkan banyak korban dan kerugian, dan memberikan dampak psikis pada masyarakat. Maka, ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik. Tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun persatuan dan menolak persatean. Muhammad Hatta, 1931. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberikan kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Yang kedua ada teladan para tokoh persatuan. Yang pertama ada pahlawan nasional dari Papua, dan yang kedua ada para raja yang berkorban untuk bangsa. Selanjutnya ada pahlawan nasional dari Papua, yaitu Frans Kalsyepo. Beliau menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tahun 1946. Beliau juga yang mengganti nama Papua dari Nederland New Guinea menjadi Irian atau Ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands, dan merancang perlawanan rakyat Biak. Tokoh selanjutnya ada Silas Papare. Beliau yang membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada tahun 1945. Beliau yang membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKKI dan mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Tokoh berikutnya ada Martin Inde. Beliau merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau PIM dan memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Yang B ada para raja yang berkorban untuk bangsa, yaitu raja-raja yang mau mendudukkan egoisme wilayah mereka demi untuk bergabung dan demi untuk mempertahankan negara ini, yaitu negara kesatuan. Yaitu yang pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia pada 1949. Yang kedua, memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemberontakan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II, yaitu menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia. Yang kedua, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta golden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra.
Integrasi sendiri adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah. Sehingga integrasi melalui seni dan sastra dapat diartikan sebagai perwujudan kesatuan dan persatuan bangsa melalui saling toleransi dan menghargai keragaman budaya. Ada beberapa tokoh pahlawan Indonesia dalam bidang seni. Yang pertama yaitu Ismail Marzuki. Beliau lahir pada tanggal 5 November 1914 di Batavia. Ismail Marzuki adalah seorang komunis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, beliau yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Karya-karyanya adalah Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan pada tahun 1944, Halo Halo Bandung pada 1946, dan Indonesia Pusaka. Ismail Marzuki mengidap penyakit TBC yang menyebabkan meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1958 pada usia yang ke-44 tahun. Selanjutnya yaitu ada W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman yang lahir pada tanggal 9 Maret 1903. Ketika berumur 20 tahun, ia dijadikan guru di sekolah angkat 2. Sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pekerjaan musik dari kakak iparnya yaitu William van Eyck. Pada tahun 1924 saat ia berusia 21 tahun, lahirlah sebuah lagu yang berjudul Indonesia Raya, yang pada waktu itu ia sedang berada di Bandung pada bulan Oktober 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di Jakarta. Pada malam penutupan kongres, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Tokoh yang ketiga yaitu ada Abdul Muiz yang lahir pada tanggal 3 Juli 1883 di Sumatera Barat. Sastrawan, namun juga politikus Indonesia ini sangat terkenal. Kegiatan berpolitik dimulai Muiz dalam syarikat Islam. Ia dianggap sebagai anggota pengurus besar, dan ia juga pernah diutus ke Belanda sebagai anggota Komite Indi Wirbar dalam Perang Dunia I. Karya sastranya yang terkenal adalah novel Salah Asuhan. Salah Asuhan diterbitkan tahun 1928 oleh Balai Pustaka Novel yang kala itu diterbitkan di Hindia Belanda, yang sekarang telah dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia modern awal terbaik sepanjang masa. Salah Asuhan dikarang selama masa kolonial dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Salah Satuan diadopsi menjadi film dengan sutradara Asrul Sani pada tahun 1972. Opu Dengri Saju merupakan seorang tokoh perempuan pejuang PSSI di Sulawesi Selatan yang aktif dalam perjuangan politik. Dia tidak memperoleh pendidikan barat, tetapi dengan belajar sendiri dia dapat membaca. Setelah dinikahkan dengan H. Muhammad Daud, dia semakin aktif dalam menyebarkan PSII. Pihak Belanda menuduhnya menghasut rakyat dan menghukumnya dengan penjara selama 13 bulan. Dia tetap berjuang meskipun mendapat tekanan dari pihak kerajaan dan Belanda. Pada masa revolusi, ia memobilisasi pemuda melawan Nica dan ditangkap serta disiksa sehingga menjadi tuli seumur hidup. Setelah Indonesia merdeka, dia dipindah ke Parepare dan menjadi sesepuh PSII hingga meninggal pada tahun 1964.